misalnya dalam waktu 2 minggu ketemu, terus udah gitu langsung tiba-tiba bilang I love you gitu ya. Itu butuh proses. Love itu butuh proses. It takes time to love someone. Makanya jangan terbawa perasaan mulu, gak segala sesuatu harus bawa perasaan. Logikanya juga harus dijalanin. Oops. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Samantha Elsener di Relate Podcast. Dan hari ini udah ada tamu spesial, tamu agung, yang mana pekerjaannya itu adalah global matchmaker, alias bantuin kamu cari jodoh terbaik buat kamu. Dan juga sebagai founder dari Heart Inc. Kita sambut Mbak Zola. Hai. Hai. Thank you for coming, Mbak. Thank you for inviting me. Apa kabar? Baik. Kamu apa kabar? Oh, baik banget, kan udah denger ceritanya. Iya bener. Lagi ini ya. Lagi berbunga-bunga. Berbunga-bunga ceritanya. Seperti kita berdua yang hari ini berbunga-bunga. Dan terima kasih untuk Moto Movie karena udah support equipment podcast Relate kita. Ada Rode Podcast White and Rodecaster Pro 2 White untuk mixernya juga. Jadi buat kamu-kamu yang lagi cari kebutuhan podcast atau produksi lainnya, bisa langsung aja ke motomovie.com. Mbak Zola. Yang selalu punya ciri khasnya ngomongin percintaan. Aduh. Dan punya database katanya global di seluruh dunia untuk orang-orang single yang berkualitas. So, how's work, Mbak? Work? Yes. Wah, it's been amazing. Baru 12 tahun kemarin anniversary Ya yang ke-12 tahun. Jadi sudah 12 tahun mematchkan para single. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Time flies so fast. Kayaknya pandemi kita baru 5 tahun yang lalu. Kayaknya ya. Kamu kalau jodoh-jodohin orang tuh biasanya nyari infonya atau apa tools yang kamu pakai deh gitu. Ya. Untuk bisa nyocokin atau cari mereka tuh compatibility-nya mendekati 100%. Makanya nih orang kan kadang selalu bilang mendekati 100% berarti almost perfect gitu ya. There's no such a thing as perfect partner sebenarnya. Jadi biasanya itu karena kan aku harus ngobrol sama mereka dulu kan. Paling enggak 1 jam untuk get to know their personality, love life-nya dulu gimana, what they're looking for. Dan yang mau dicari itu yang seperti apa, what they're looking for in partner. Oh keluar tulisnya ada 20, 50, 30 gitu ya. Pernah ada gak yang gak tahu? Ada pasti. Ada. Tapi nggak tahu bukan berarti completely nggak tahu ya. In general aja bertanggung jawab, baik, cuman begitu aja gitu. Ya nggak spesifik gitu Nggak ya. spesifik gitu. Jadi, semua orang baik, semua orang nggak ada orang jahat toh. Semua orang juga baik kok gitu. Bertanggung jawab, semua orang bisa bertanggung jawab kalau mau. Kalau mau. Jadi banyak yang mereka itu lebih ke general sih sebenarnya. Umurnya sekian, yang penting satu agama. Yang penting. Oh banyak tuh yang pentingnya ya, kayaknya penting semua. Yang penting ini, yang penting begini gitu loh. Tapi banyak yang mereka juga very specific. Nah Ada spesifik tuh kayak gimana? Contoh as a values kan. Iya. Values itu penting karena balik-balik lagi kalau kitanya nggak share values yang sama pasti akan grow apart gitu. Kita kan evolve terus ya. Namanya selama relationship, selama kita either menikah misalnya gitu, keep evolving. Dan pasti ada momen dimana kok pacar gue berubah ya. Kok pasangan gue tiba-tiba berubah ya gitu. Mungkin nggak berubah, mungkin evolve. Pernah dicek nggak? Pernah ngobrol nggak gitu. Jadi banyak yang memang mereka tuh mencari pasangannya terlalu fokus ke hal-hal yang sebenarnya superficial rather than dalamnya. How do you want to feel in relationship sebenarnya? Superficialnya tuh yang kayak gimana yang biasanya kamu temui? Tinggi, paling nggak Physical tinggi aja. ya physical. Tinggi ya, paling nggak ya 180, blue eyes gitu, in finance. Lebih ke superficial sih kebanyakan gitu. Yang penting tinggi, yang penting ini. Terus kerjaannya kalau bisa misalnya doing business deh. Oh kenapa? Iya nggak apa-apa sih, lebih prefernya doing business. Kenapa? Tapi nggak tahu alasannya.
Kayaknya mungkin kalau sama yang bisnis agak lebih settle aja kali ya, kata siapa. Ya enggak juga, kalau bisnisnya lagi jalannya bagus. Ya, gitu. Jadi banyak sebenarnya yang aku temuin, yang aku ngobrol. Ketika ngobrol itu jadi tahu gitu kalau sebenarnya banyak di antara mereka yang mereka nggak tahu yang mereka mau apa atau yang mereka butuhkan dalam relationship itu apa, gitu. Atau mereka lebih fokusnya ke sebelah sananya, gue mau nyarinya orangnya yang begini, gue mau nyarinya yang tanggung jawab, gue mau nyarinya yang memang family oriented gini. Can you be that person too nggak? Iya. Gitu loh. Jangan cuma expect begitu, tapi kenapa lo nggak jadi orang yang itu juga? Tapi kalau dalam dunia dating tuh perlu banget nggak sih similarity? Similarity tergantung similarity-nya dalam hal apa. Interest, interest, hobi nggak perlu. You don't have to. Oke. Kerjaan nggak perlu. Oke. Itu semuanya bonus kalau memang ternyata sama. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Karena jadinya masing-masing bisa adding value to each other gitu. Completely opposite karakter, kalau dua-duanya bisa ketemu di tengah, that will be good. Karena jadinya ada sesuatu yang memang beda kan. Masing-masing bisa jadi saling adding values tadi gitu. Tapi kalau untuk values itu harus align. Valuesnya. Valuesnya itu harus align. Gak mesti harus sama. Misalnya sesimpel kadang-kadang kan orang kalau ditanya core values itu apa, biasanya aku paling sering nanya gitu. Iya karena kita pisah, karena kita beda values gitu. Oh emang valuesnya apa? What is your core values? What is your life values? Bingung. Banyak yang bingung juga gitu. Tapi dengan alasan sesimpel ya karena kita beda values deh gitu. Dan aku juga tahu you don't know what your values gitu loh. Iya karena ini ya berarti lu bilang beda values, tapi lu sendiri nggak tahu your values itu apa gitu. Jadi harusnya kita mencari tahu value kita dulu. Oh iya dong. Kitanya mesti cari tahu kitanya dulu siapa. Yang kita butuhkan apa dalam relationship. Yang kita butuhkan kitanya ini siapa. Who are you without your title. Tapi mungkin gak sih orang bingung bingung tentang value-nya mereka itu karena mereka masih patah hati. Ada yang mereka gak perlu proses patah hati sekalipun bingung aja karena kita kan nama manusia masih figuring out ya. Belum mengenal diri kita. Nggak apa-apa juga kalau belum gitu loh. Waktunya invest in yourself. Karena kita nggak harus ada timeline. Umur sekian harus tahu ini, umur sekian harus punya ini, umur sekian harus punya ini. Nggak ada juga. Tapi buat beberapa orang yang target oriented kan begitu. Beberapa orang buat target oriented, tapi kan target orientednya dari hal apa dulu? Dia maunya kan. Padahal kan harus, ya nggak juga, belum tentu. Unless, contoh misalnya sesimpel kayak single, terus udah gitu mau punya anak. Oke, berarti masa-masa diproduktif. Kalau memang nggak mau punya anak, take it slow. Karena kan berarti yang dikejar adalah karena gue mau punya anak, jadi mau nggak mau harus di masa-masa produktif. Gitu. Ada biological clock lah istilahnya gitu. Ada biological clocknya yang memang sebenarnya harus misalnya di certain age lah gitu ya. Untuk nyari pasangan harus nikah. Tapi kalau misalnya memang nggak ada yang mau dicari, you're just looking for a life partner. Enjoy the road. Enjoy the moment. Itu kan yang susah kan. Enjoy the road. Enjoy the Ada moment. yang sukanya buru-buru tuh. Coba tanya ke yang buru-buru. Mau apa sih buru-buru? Mau apa sih buru-buru? Mau apa sih buru-buru, takut diambil orang. Gak akan kemana kalau if it's meant to be. Iya. Di sini aja Kak. Gak kemana-mana, tunggu ya gitu. Enggak. Oke. So normally kalau orang ada di tahap dating sampai mereka ada di tahap next levelnya in relationship, itu tuh ada batasannya gak sih, atau baiknya berapa lama durasi waktunya untuk switching kualitas hubungannya, atau nggak ada aturan sebenarnya, kayak bisa aja orang baru ketemu 1 bulan langsung nikah gitu kan, suka ada kan. Iya. Dalam relationship itu nggak ada aturan yang pasti sebenarnya ya. Tapi memang ada istilahnya gini, akan lebih baik kalau begitu ya. Akan lebih baik kalau misalnya kenal dulu, get to know each other dulu sebelum jump into relationship daripada ketemu orang yang salah, gitu loh. Tapi kalau misalnya aku tuh selalu ngasih tahu fase untuk dating sebelum jump into relationship, at least minimum
3 bulan gitu loh. Kenal dulu aja selama 3 bulan. Tapi itu dengan intensitasnya apa tuh? Ya, yang dilihat sebenarnya bukan seberapa sering ketemu, bukan the quantity dalam hal untuk ketemu, the quality of the person and then the quality of your communication ketika ngobrol. Seberapa sering kita mau getting to know each other gitu. Seberapa sering mau tahu, mau untuk melihat ke compatibility-nya seperti apa, compatible atau enggak gitu. Karena interest-nya sama belum tentu itu comparable. Bedanya ya, apa itu tuh? Beda. Comparability itu dilihat jadi gini. Compatibility itu bukan yang memang kita ketemu dengan seseorang, oh ya udah langsung klik comparable gitu. No, kebetulan aja itu mungkin klik. Tapi apakah compatible dalam konflik misalnya? Dalam kita misalnya menyelesaikan masalah, dalam kita ngeliat hidup misalnya gitu ya. Sesimpel kalau misalnya communication, being good listener enggak. Itu kan juga bisa dilihat tuh dari situnya. Ada momen kliknya enggak, dua-duanya sama-sama mau ketemu di tengah enggak? Gitu, kompromisnya ada enggak? Jadi semuanya mesti dilihat sebenarnya. Banyak yang bilang juga, tapi kan paling enak kalau misalnya hobinya sama, apanya sama. Iya, tapi belum tentu comparable juga gitu. The way visionnya sama apa enggak? Kan mesti dilihat dari semuanya. Iya. Compatibility itu the whole factor sebenarnya. Bukan cuma dari, iya yang penting hobinya sama-sama lari. Sama-sama suka nonton, sama-sama suka renang. It's a bonus. Kalau ternyata sama. Kalau enggak, dua-duanya bisa saling complement each other. Yang paling penting dalam relationship itu kan you complement each other, bukan complete each other. Karena kita sebenarnya udah whole person kan, kitanya udah complete gitu. Jadi kan banyak yang masih kalau belum dewasa ya gitu selalu bilangnya you complete me gitu. It sounds romantic ya. Padahal you complete me gitu. Itu larinya nanti dependent. Kalau udah putus gimana tuh? Udah nggak complete me lagi, you empty me gitu. You traumatize me. Iya, you traumatize me. It sounds romantic, makanya Disney karakter gitu-gitu tuh it's ruin our fantasy in love life gitu. Iya, mereka kan artis, ngapain percaya? Coba bayangin kalau misalnya Cinderella mereka lanjut pacar, kayaknya berantem itu. Kalau Hansel baru ketemu langsung kawin. Pasti berantem. Iya. Tapi gimana bikin orang ngerasa yakin selain compatibility-nya dia untuk bisa maju ke next level di masa datingnya mereka? Lihat, can you be yourself around that person gak? Ada comfort gak di dalamnya? Itu paling penting. Karena ketika kita berusaha untuk jadi diri orang, berarti ada sesuatu yang dipush kan. Kadang banyak orang yang mereka juga sama. Ketika dating dia coba jadi diri orang lain. Memberikan impresi jadi diri orang lain. Pertanyaannya adalah kamu mau dia suka sama kamu as who you are atau memang dengan orang lain yang kamu create gitu loh. Yang paling penting adalah comfort sama can you be yourself around them. Tapi kadang gini ya, kalau kita ngomongin tentang comfort, misalkan ya ada beberapa setting story lah gitu yang baru kenal rasanya kayak udah nyaman. Tapi kita gak tahu ini tuh bucin, love bombing atau gimana. Ada juga yang karena mungkin lama banget single, tiba-tiba ketemu yang matchingnya cocok banget, instant connection apa segala macam. Ada juga yang baru patah hati gitu. Jadi ngerasanya pas ketemu orang baru, wah ini harapan baru nih. Jadi udah fokusnya sama fantasinya dia, angan-angannya dia. Kalau ini akan jadi pengalaman yang berbeda dan lebih baik daripada sebelumnya. Akhirnya ngerasa comfort automatically, tapi ternyata semu gitu kan. Itu gimana benar-benar kita akhirnya bisa, enggak ini tuh gak semu, ini tuh benar-benar kita align gitu dengan perasaan itu dan itu valid. Makanya jangan terbawa perasaan mulu, gak segala sesuatu harus bawa perasaan. Logikanya juga harus dijalanin. Contoh, misalnya dalam waktu 2 minggu ketemu, terus udah gitu langsung tiba-tiba bilang I love you gitu ya. Itu butuh proses. Love itu butuh proses. It takes time to love someone. Kita gak bisa cuman baru ketemu and then langsung bilang, oh iya gue sayang sama lu, gue cinta sama lu gitu. Start dulu, cek dulu. It could be less.
Karena Iya, lagi iya, ada euforia kan. Ada hormon oksitosin tadi itu loh, gitu loh. Jadi mungkin yang berbicara hormonnya, hormon love-nya yang Hormon berbicara. love-nya. Coba kalau misalnya, karena dan suasananya pasti masih baru, ya kan, belum ada konflik. Will you love me kalau misal gue tiba-tiba mencak-mencak gitu ya, emosi gitu. Kalau Gitu loh. kalau orang bilang strong connection, strong chemistry Ya, gitu. ya. How do we know? Emotional connection. Jadi orang tuh selalu nyarinya chemistry. Ya kan, gue nyari chemistry gitu. Don't chase for chemistry, but chase for connection. Kalau udah ada connection, chemistry itu pasti ada. So Karena chemistry ada click. beda sama connection. Beda. Oke. It's a click kan. Chemistry itu kayak butterfly in your stomach gitu ya. Euphoria. It could be Aku nggak pernah lagi ngalamin butterfly. iya. Aku juga mungkin kali ada bunyi-bunyi mungkin dalam perut. Aku juga kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya ya cuman kayak euforia aja lucu gitu. Tapi itu it's a lust kan sebenarnya. Yeah. It's just infatuation. Chemistry itu tuh yang memang aduh gue pengen ketemu sama dia, aduh kayak kita klik, aduh kayak kita ini. Ntar dulu, check it slow dulu, gunain dulu si logikanya. Jangan pakai hati dulu, lihat dulu orangnya Jangan gimana. bucin ya. Lihat dulu orangnya gimana. Segala sesuatu yang baru pasti enak. Segala sesuatu yang baru pasti menyenangkan. Tunggu setelah beberapa lama, menyakitkan. Mulai komplain, oh, kayaknya begini, mulai ada ekspektasi gitu. Nggak bisa dihindari ya ekspektasi ya dalam relationship. Ekspektasi is a bitch. Dalam. Dalam boleh punya ekspektasi, namanya dalam hidup kan pasti ada ekspektasi. Tapi kadang ekspektasi yang kita nggak komunikasikan tadi itu yang jadinya bisa bumerang. Gitu Oke. loh. Especially kalau misalnya expect that people to change for you. Oh, never do that. No. No. You don't change people in relationship. Let them be. Kalau memang dia mau berubah, itu karena memang dia tahu dia memang mau berubah Iya, iya. for a better. Bukan jadinya. Jadi karena ekspektasinya tadi itu sesimpel. Misalnya relationshipnya udah gak jalan, udah gak bisa nih. Tapi kayaknya bisa, mungkin dia bakal berubah. Menunggu ekspektasi itu terus gitu loh. Punya, berpotensi untuk berubah. At the end of the day you just date the potential. Jadinya emang mesti ngelihat dia as a person, kenalin dulu dianya. Ketika dia ada ngobrol, setiap orang tuh kan punya history ya, punya story-nya masing-masing gitu. Kenapa kita bisa jadi sekarang? Dan kita perlu menerima historinya dia juga kan. Iya. Apalagi makin berumur makin banyak historinya. Experience-nya makin banyak gitu kan ya. Apalagi kalau sebagian orang bilang apa, kalau udah berumur susah tuh untuk berubah. Ya gak perlu dirubah juga. Ya cuma perlu diterima loh. Iya. Beda loh ngerubah orang sama ya udah terima aja memang begitu orangnya gitu. Tapi bukan berarti kita menerima hal-hal contoh bad behavior. Iya, Itu juga harus sesuatu yang dikomunikasikan. Kalau memang tahu kita itu against sesuatu yang memang abusive, tell them. Ya, dan Kasih itu tahu biasanya gitu. udah ketahuan ya dari Bisa masa-masa kelihatan dari pacaran. behavior. Makanya selalu observe ketika dating. Sesimpel how they treat other people. Kamu setuju gak sih kalau dalam fase dating sebetulnya kita perlu ngejaga jarak sama dia supaya kita bisa lebih objektif menilai dia dan mengobservasi dia? Ya. Jadi paling nggak kita tahu kan, gini, ketika kita ketemu terus, Ya. ya, like every day, konteks segala macam, kita sendiri juga jadi nggak connect sama diri kita loh. Iya benar. Iya. Kita jadi nggak connect sama diri kita. Is this something that I really want? Atau sebenarnya udah ngikut nih ke dia, udah terpengaruh nih ke dia gitu. Namanya kita baru-baru dating kan segala sesuatu oh iya kayaknya menyenangkan, happy, fun gitu. Dan jadinya ke bawah euforia tadi, which is the love hormone tadi gitu. Tapi kalau misalnya memang take it slow dulu, ketika memang nggak ada, karena kan aku juga selalu percaya dengan sesuatu yang selalu deket. Sering nggak dengar suami istri ya yang mereka udah menikah lama, jarang nggak mereka ngomong kangen, something yang mereka missing mungkin. Tapi giliran pasangannya pergi kangen ya gitu. Ada momen itu kan. Ada Maksudnya momen, pasangannya nih beda waktu menikah sama pacaran. menikah. Menikah. Kita ngomongin menikah. Atau mereka Suami pacaran udah istri. lama. Oke. Atau Nggak mereka udah ngomong pacaran kangen. udah lama. Iya. Jadi sampai ada momen, aku banyak klien sampai ada momen dimana gue kangen loh, sesimpel dia ngomong I miss you. Karena udah satu rumah kan.
Gue nggak begitu lagi dulu. Iya, udah satu rumah, terus udah gitu udah nggak ada momen yang dimana gue udah tahu lo ada buat gue, gitu, nggak ada jarak nih. Tapi ketika memang udah ada momen jauh sedikit kan kita sendiri nih, ya kan? Ketika kita sendiri kita kayak gue kangen deh sama dia gitu. Sesimpel cuman kangen, dianya sesimpel kangen untuk pasangannya bilang I miss you, gitu. Jadi jarak itu ya memang oke, karena kan kita nggak bisa, apalagi kayak pandemi kemarin 24 hours together gitu ya. Either lu berantem atau lu memang makin deket. Saya bye-bye. Iya makanya either memang berantem. Karena pada dasarnya manusia itu gak bisa ada distraction. We need distraction. Apalagi 24 jam gak ada distraction. Selama berbulan-bulan. Lu lagi. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih ya. Iya. Kalau baik-baik aja hubungannya. Iya. Tapi kalau nggak baik-baik aja itu kalau yang suka nyari drama lo nggak mau pergi ya gitu. Speaking of communication, ada nggak sih cara yang bikin kita tuh jadi bisa lebih terkoneksi sama pasangan kita? Ya udah pasti ya deep talk kan jawabannya. Tapi bisa benar-benar kita tuh punya kreativitas untuk ngasih pertanyaan yang tepat gitu loh. Kita kan pasti sering ke-trigger ya. Untuk mengenal pasangan itu kan kita harus tahu story-nya. Contoh misalnya dating. Oke, let's say misalnya kan sebagai psikolog gitu ya. Dan orang nanya, misalnya kamu dating. Pasti kan kita sendiri yang udah sering dating, capek ditanyain kerja di mana. Berapa orang saudara, tinggal di mana, hobi apa. It's just a surface. Go deeper. Contoh misalnya psikolog, kenapa sih tertariknya psikologi? Ada story kan di situ. What about your childhood memory? Dulu itu gimana? Story yang di-share. By telling the story, jadinya kita makin dalam sebenarnya kenal dia gitu. Ketika lebih ke curiosity sebenarnya. Ketika kitanya curious about the person, definitely we want to know. Dianya sebenarnya kenapa kok bisa begini? Kenapa kok kamu bisa di psikolog? Kenapa kamu nggak ke bank misalnya gitu ya atau apalah gitu. Jadi there is a story behind it. Jadi berusaha untuk selalu curious with the person, especially juga sama pasangan kita. Biasanya relationship itu udah mulai going south gitu ya, udah nggak sama, karena dua-duanya udah nggak punya curiosity untuk getting to know each other lagi. Merasa kalau we've been together for 5 years, I know you, ya udah. Aku punya pertanyaan nih. Iyalah deh tadi aku nanya kan. Ini kayak tiba-tiba pop up aja gitu ya. Di zaman yang serba digital seperti sekarang, kita mau googling orang tuh gampang banget. Ya kan? Kita bisa ngecek LinkedIn-nya dia, profilnya itu benar atau enggak, penipu atau bukan, tempat kerjanya di mana dan lain sebagainya. Kita bisa ngecek sosial medianya dia kalau dia masih punya gitu, atau dia punyanya dengan nama yang lain, kita nggak tahu gitu kan. Kayak anak sekarang kan punya 2 account, 3 account gitu, banyak ya. Kalau Gen Z katanya lebih dari 5 loh. Iya, ada 3, gimana itu manage-nya? Jadi apakah itu akan jadi semakin berat untuk kita benar-benar getting know each other yang lebih dalam lagi, atau sebenarnya jadi jembatan yang sangat lebar yang untuk kita tunggangi gitu, untuk bisa akhirnya benar-benar saling mengenal, karena jadi aduh mau ngomong apa ya gitu. Kita ngasih sisi kita yang mana ya gitu. Atau gimana sih untuk bikin kita tuh beneran ngerasa nyaman. Lo gak usah ngelihat sosial media gue deh, kan lo berhadapannya sama gue langsung nih. Harusnya lo eksplornya ke diri kita langsung, gak usah kepoin gue di sini, gak usah kepoin gue di sana gitu. Atau gimana sih? Kita balik aja ke zaman yang dulu sebelum ada sosial media. Bisa kan kita kenal orang tanpa tahu. Benar. Tanpa tahu sebenarnya dia gimana. Kadang gini, social media itu tuh kadang bisa positif bisa negatif. Dan don't trust 100% on social media, karena yang mereka masukin kehidupan di social media itu mungkin cuma 0,1%. Otomatis yang bagus-bagusnya aja gitu. Nggak mungkin dia misalnya, kecuali dia memang khusus bikin konten tentang depression. Atau mungkin bikin konten tentang yang memang lagi mengedukasi sesuatu gitu ya.
majority of people mereka akan show di sosial medianya ya memang mereka kehidupan mereka yang lagi enak aja gitu. Sesuatu yang memang mau mereka show it. Other than that nggak mungkin. Sesimpel misalnya kayak aku. Kalau sekarang kan memang sosial media aku udah bisnis account ya gitu. Kalau yang dulu itu yang aku share it's just something that I want you to know. The rest I don't want to share. I don't know. I don't want you to know gitu. Jadi cuman sebagian persen aja dan banyak orang jadi misjudging atau kalau nggak salah persepsi tentang sosial media. Oh high maintenance lah, oh hidupnya begini mulu, oh mungkin dia kerjaannya traveling karena kantor, ya kan? Iya benar gitu. lagi. Jadi kenal aja dia, kalau bisa ketika ketemu orang jangan cek dia punya sosial media. Justru jangan cek. Jangan cek Not punya even sosial LinkedIn. media. Nggak usah. Kalau misalnya LinkedIn beda, kita ngomongin sosial media selain LinkedIn. Yeah. Kalau LinkedIn kan lebih ke profesi kerjaan kan. Yeah. It's okay. Jadi gini, kalau memang mau ngecek fine, tapi cuman buat ngecek sebagai oh dia kerjanya di sini, fine. Tapi bukan buat ngecek di orangnya gimana, sosial medianya gimana, apa segala macam. Tutup dulu yang itu, kenal aja in a old school way. Oke. It's a human connection kan. Instead of cuman ngelihat dia dari sosial media, it's in real life, gitu. Bukan dari digital. Wow. Jadi sekarang itu malah banyak orang beralih justru ke human connectionnya langsung gitu ya, one on one langsung daripada interaksi dengan sosial media gitu. Iya benar-benar. Ya, contoh misalnya dating apps. Yang dating apps itu sekarang banyak yang mereka udah nggak mau pakai dating apps, mereka kadang malah pakai LinkedIn atau mereka pakai Instagram untuk hunting. Bisa macam-macam, sebenarnya banyak cara. Ada juga yang kayak arisan gitu ya modelnya. Arisan? Ngumpulin, jadi masuk kayak kelompok gitu untuk dating, untuk kenal kayak blind date tapi dibatasi. Kayak ada IO-nya sendiri, kayak 20 orang kayak gitu. Iya, macam-macam kan sebenarnya. Di aku sendiri ketika matchingin klien, kan aku akan share profilnya mereka kan. Aku nggak kasih last name, so you can't Google them. Oh. No. Try to get to know them as a person gitu. Kenalin dia, bukan cuma tapi dikasih tahu foto. Iya semuanya lengkap. Profesi dia, apanya segala macam, tapi bukan kayak last name, terus kerjanya di mana, tinggalnya di mana, those thing itu nggak di-share. Lebih ke dia as a personnya. Dan nggak semua, kalau nggak nanti nggak bisa cari tahu dia lagi gimana kan. Iya. Ya. Jadi tersamarkan sama sosial medianya itu ya. Dan kadang-kadang mereka masih ngecek gitu loh, masih ngecek dulu. Jangan percaya sosial media lah, intinya begitu, karena itu cuma sekian persen dari hidupnya dia yang memang dia mau share. Bener lagi. Jadi kita percaya sama siapa? Kartu kah? Kayaknya udah lihat nih ada kartu-kartu. Jadi fungsi kartu-kartu ini apa untuk membantu kami-kami yang sedang galau dalam berdating ria, berrelasi ria. Jadi nih tuh card ini tuh aku launching 2 tahun lalu. Oke. 2 tahun lalu aku create ini kartu juga karena aku sama pasangan aku itu kita memang suka deep conversation. Kita berdua itu saling suka penasaran satu sama lain lah. Maksudnya we curious to each other. And karena dia itu ensiklopedianya aku gitu ya. Aku orangnya banyak tanya gitu. D&D-nya pun juga ini. Akhirnya kita sendiri tuh aware kalau ternyata dengan kita throw a lot of question, we get to know each other in a deeper level. Dan kebanyakan dari yang klien-klien atau orang yang share itu adalah ketika mereka dating atau mereka ketika relationship, mereka berasa nggak connect dengan pasangannya, ada disconnectednya, ada disconnection. Instead of connection, disconnect gitu. Jadi disconnect. Karena nggak nanya satu sama lain tentang kita berduanya itu gimana. Sesimpel cuma nanya udah makan belum gitu ya. Sesimpel cuman kadang kayak pasangan yang mereka punya anak. Yang diomongin urusan anak, yang diomongin urusan rumah tangga. They don't talk about each other. How do you feel about our marriage? How do you feel about our sex life? Iya. Are you satisfied with our sex life? Gitu. Tapi ada yang udah bertanya, membuka percakapan itu tapi nggak direspon juga loh. Ada pasti, nggak mungkin nggak ada gitu. Nah itu balik lagi kita sebenarnya ngomongnya gimana ke pasangan. Bener? Kalau kita ngomongnya kamu setiap ditanya mah nggak mau jawab. Ya suka-suka aku dong, aku mau jawab menyerang apa enggak, gitu ya. Di attack. Iya. Tapi coba ngomongnya kenapa ya kalau aku setiap nanya tuh aku ngerasa frustrasi deh karena kayak nggak dapet jawaban gitu. Ya aku lebih berasa asertif disconnect ya. gitu.
kitanya kan, we own it gitu, responsible with our feeling, bukan dengan dianya. Kalau nggak nanti jadi defensif kan. Gitu. Jadi ini aku create. Ini 3 ya, jadi ada yang buat dating level. Itu dating ya, itu dating, ini relationship, ini intimacy. Jadi kalau dating itu tuh buat kalian atau buat kamu mungkin atau buat siapapun. Buat aku pasti membantu sih. Iya. Buat ini dating stage, lagi getting to know each other dulu. Kita kompatibel atau enggak? Kita sama enggak nih? Kita satu visi enggak? Gitu, cocok enggak sebelum kita jump into relationship? Jadi ini sebenarnya sebelum jump into relationship. Yang dating ya, yang dating. biru. Yang biru, sorry yang biru. Ini aja udah tulisannya di boxnya, deep conversations, profound connection. Are you ready? I am ready. Ini salah satu. Aku boleh nggak bacain salah satu, salah 2? Boleh, salah 3 juga nggak apa-apa. Tell each other about the most important qualities that you're looking for in a person. Qualities kan? Qualities. Bukan superficial kan? Bukan. Tapi boleh ya kalau superficialnya blue eyes gitu. Work in finance juga enggak? Lagu dong. Itu. Terus dan di card ini tuh ada activity. Jadi nggak hanya question, ada fun question, ada activity buat couples untuk ini build ada nih. Connection. Ada salah satu activity yang aku ketemu kartunya. Oke. Gaze into each other's eyes for 1 minute. Don't speak. Tell each other how did that make you feel. Itu juga ada question yang kayak begitu juga, tapi beda ya. Maksudnya gaze each other itu untuk di relationship. Karena kadang kita suka, karena kita kebanyakan doing ya dalam hidup, cuman kayak robot gitu. Kita lupa untuk connect sama diri kita, even lupa untuk connect dengan pasangan. Kita jadi nggak eye contact dengan pasangan. Sementara kan eye contact itu window to the soul kan ya. It's gonna open the window into your soul gitu. Jadi eye contact itu tuh penting. Diam-diam aja. Kadang ada yang mereka nggak bisa eye contact sama dengan sekali. Pasangannya. Terus kalau make love gimana dong nggak ada eye contact? Makanya ada kan. Padahal deepest connectionnya kan pada saat intercourse-nya itu ada kontak. Foreplay-nya. Dan banyak yang berpikir juga foreplay itu hanya di kamar, di tempat tidur. Padahal foreplay itu jauh sebelum di tempat tidur. Dimana jauh dari sebelum diranjang. Teasing dulu, mungkin sexting dulu gitu kan. Flirting dulu sama pasangan. Benar. So ini salah satu aktivitas lainnya, main truth or dare. Ini masih di level dating ya. Beda ya, jadi ada level-levelnya. Truthnya, why did your last relationship end? Dare-nya, call a family member or friend over the speakerphone and say you got engaged. Wow, aku pilih dare deh. Pasti langsung gempar. Iya. Wow. Ternyata banyak yang mereka jadian, ya ini yang mereka report ya. Mereka jadian setelah main kartu. Setelah main kartu. Karena ya itu berasa kayaknya ternyata kita connect ya gitu. Ternyata kita comparable. Sesimpel mungkin couple juga banyak nanya tentang open relationship. What do you think about open relationship? Sementara kita main relationship aja ternyata dia tipe yang memang non monogami mungkin. Iya, benar. Kan banyak yang begitu kan, dan tiba-tiba minta monogami. Tapi kalau kita nggak state di awal dan kita nggak kasih tahu di awal, kita maunya seperti apa, yang kita butuhkan dalam relationship apa, your deal breakers apa, boundaries itu apa, ya itu jadinya nanti di tengah-tengah jadi begitu gitu loh. Pasti ada aja. Tapi kalau misalnya kita udah tahu dari awal, I'm not into open relationship ya, better kita putus dibanding open relationship. Itu jadi mengantisipasi hal-hal nanti ke depannya gimana. Iya. Aku yakin pasti di kartu yang relationship dan intimacy itu pasti akan jauh lebih wow. Deep banget. Ini sesimpel gini, ternyata kalian udah relationship 2 tahun. Gitu ya. Kita kan lupa ya untuk mengingat-ingat masa-masa yang dulu. Kenapa bisa suka, kenapa mau gitu kan ya. Kayak misalnya question gini. How did you feel when you first realize you were in love with me? Interesting question.
Ya kan? Iya. How did you feel when you first realized you were in love with me? Safe. Itu kan kayak balik lagi kan ke ini. Oh iya, itu gimana ya? Yeah, I feel safe. Iya. Gitu-gitu. Jadi banyak question yang sebenarnya sesimpel kadang kita kayak misalnya sama pasangan gitu yang mereka kadang kan namanya kita nggak selalu on or in the mood for sex gitu. Iya. Dan tiba-tiba ada rejection. Di reject gitu kan ya. Aduh sakit ntar tuh. dulu deh gitu. Yang satu berasa di reject kayak oh lo nge-reject gue. Padahal mungkin yang di reject adalah activity-nya bukan orangnya. Bukan kan. orangnya, benar. Mereka internalize lah jadinya. Sesimpel kayak misalnya nanya, how does it make you feel when I'm not in the mood for sex? Iya, itu penting loh untuk Ngobrol tanya. kan? Ngobrol. Iya. Oh, aku berasa di-ignore. Oh, aku berasa di apa-apa segala macam gitu. Tapi kalau nggak dikomunikasiin jadi nggak tahu kan. Wow. Banyak activity sama yang nih, how should we deal with conflict? Udah dapat lagi aku jawabannya. Iya. Terus di sini tuh yang paling penting tuh adalah kalau di relationship itu tuh ada 10 question untuk relationship check in. We have to check into each other to know our relationship situation itu tuh seperti apa. Gitu. Itu penting banget. Dan soalnya. aku yakin kalau kartu kayak gini tuh pasti udah dibikin sedemikian rupa dan ada levelnya kan. Kayak ini pertanyaan yang gampang, ini pertanyaan yang medium, ini yang makin berat lagi gitu. Iya, ada yang funnya juga, ada activity juga. Jadi buat ngerasa kalau intinya adalah this cards is actually for couples untuk mereka jadi lebih connect as a emotional. Iya, Gitu. yang tadi kamu bilang, emotional connectionnya harus tinggi. Yes. So this card is only for people that ready to be vulnerable. Wow. Ready for to be vulnerable berarti ready for emotional intimacy. Oke, aku punya last good question for you. Oke, boleh. Apa bedanya transparansi Yes. dan vulnerability? Oh, beda. Oh. Transparansi gini, transparansi. Aku dengerin sambil aku minum ya. Aku juga mau deh. Aku haus loh. Transparansi interesting ya. Transparansi bedanya transparansi sama being honest, jujur, Ya. sama vulnerable. Ada 3 Beda justru. dong. Oke. Beda dong. Transparency itu when you share the information to your partner. Oke. Ya, itu simple. Kalau misalnya transparency in terms of finance. Ya. Oke, aku tuh mau sebenarnya nikah, tapi mungkin di sini loh kondisi aku. Ya. Keuangan aku harus ada ini, aku ada cicilan, ada ini. You're being open and being honest. Plus share the information. Being transparan Ya. sebenarnya. Being honest, kalau being honest jujur itu belum tentu transparan. Benar, cuma disampaikan yang perlunya aja. Yang perlunya aja, jadi nggak share information. Vulnerable, I love being vulnerable. Orang selalu bilang vulnerability itu adalah share semuanya gitu. No, vulnerability itu it's an unknown situation. Ya. Yang kita nggak pernah tahu kita di posisi apakah orang ini bisa terima atau enggak. Benar. Kita being vulnerable, we let all our guard down semuanya, without realizing apakah sebelah sana akan terima atau enggak gitu. Sesimpel misalnya kayak kita in relationship, untuk ngomong, I'm afraid to lose you. Kenapa gue begini? Karena I'm really afraid to lose you. Oke. You know, this is me being vulnerable to you karena I don't know whether you're gonna accept that atau I don't mind to lose you. I don't love you anymore. Itu sesuatu di mana we take the risk dengan semuanya, kita being open tanpa tahu situasi di sananya itu gimana. That's actually being vulnerable. Kalau sebagian orang kan lebih bilangnya adalah vulnerable, ya udah share semuanya segala macam gitu. Being open belum tentu being vulnerable. Iya. Beda. Vulnerability itu cuman bisa ketika memang dua-duanya ngobrol without any judgment and share all of your insecurities. Yeah, without any judgment tadi ya. Yes, without any judgment. Dan kitanya sendiri juga nggak tahu nih sebelah sana akan terima atau enggak. Itu jadinya beneran you let your guard down, your pride, your ego, and then share it. Ketakutannya di mana? Kesedihannya di mana? Yang mau dimau dalam relationship itu apa?
gitu loh. Itu beneran gengsi udah gak ada, pride udah gak ada, ego udah gak ada. Jadi nyambung ya. Iya. Disitulah emotional connectionnya itu kebuka. Pintunya. Wow, beautiful. Terciptalah intimacy. Gitu guys. Dalam ya pas yang terakhir ya kita ngobrolnya. Thank you so much loh Mbak Thank you Zola loh. sudah ngobrol, udah showing us your cards, questions, juga pandangan-pandangan kamu supaya kita semua nih bisa lebih pinter lagi gitu ya dalam hal dating dan in relationship. Karena kalau buat aku kita perlu banget untuk mengedukasi diri kita. Ya. Karena kalau kita tidak mengedukasi ya kita akan nyasar terus aja gitu kan, nggak dapet Iya. gitu. Sebenarnya bukan orangnya yang salah, tapi kita yang belum berprogres. Iya. Dan jangan hanya mengandalkan cinta. Oh iya. Love is not enough. You have to have skill in relationship. Benar lagi. Thank you so much. Thank you. Oh.